Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 91? Baik. Sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat? Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, tentu kita tidak lupa bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anak, kita tundukkan kepala, meminta dengan hati yang ikhlas, berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Oke. Seperti biasa, Bapak terlebih dahulu ingin melihat kehadiran Anda semua dulu. Apakah ada di antara kita yang tidak ada hari ini? Ada. Siapa? Video. Pertama Rafilio, terus yang kedua apa lagi? Kairul Fahmi. Mana kabarnya Kairul Fahmi? Tidak ada kabar ya? Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Bapak tentu terlebih dahulu ingin menanyakan apa materi kita pada minggu yang lalu. Ada ingat? Masih ingat? Apa? Sujud syukur, Pak. Sujud syukur. Sekilas ya, siapa yang tahu sujud syukur itu apa? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah atas rahmat ya atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. ya itulah sujud syukur ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan rahmat atau anugerah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Oke. Dan materi ini, syukur itu ada juga kaitannya dengan materi kita hari ini. Sangat berkaitan. Ya. Sebelum kita masuk, coba Anda perhatikan gambar ini. Coba lihat dengan seksama. Siapa yang tahu gambar ini menceritakan tentang apa? Siapa bisa? Bersedekah. Bersedekah. Apa lagi? Membayar zakat, Pak. Membayar zakat, bagus. Apa lagi? Membayar infak, bagus. Semuanya bagus ketiga-tiganya. Ada yang mengatakan bersedekah, berzakat, membayar infak, ya kan? Ya. Kalau kita perhatikan, ini gambar fokusnya kemana? Membayar zakat. Zakat itu dibayarkan sebagai bentuk rasa syukur. Oke. Selanjutnya, materi kita tentang zakat. Oke. Anda, zakat itu terbagi menjadi berapa? Dua, ya kan? Berapa? Dua. Pertama, Zakat fitrah. zakat fitrah. Kedua, Zakat mal. zakat mal. Oke, zakat fitrah dan zakat mal. Itulah pembagian zakat secara umum. Namun, materi kita hari ini kita fokuskan kepada apa ini? Zakat fitrah. Ya. Pertanyaan Bapak. Ini siapa yang tahu ya? Zakat fitrah itu kapan dibayar? Nah, sebelum melaksanakan Idul Fitri. pertama sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, bagus. Yang kedua kapan lagi dibayarkan zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Itu pertama. Pertanyaan yang kedua,
gandum, bagus. Pertanyaan Bapak yang ketiga, kepada siapa zakat ini kita bayarkan? Ada yang tahu? Miskin. Pada fakir, miskin, apa lagi? Kepada siapa? Kepada amil zakat dan banyak lagi. Dan inilah ananda sebagai materi kita hari ini. Oke. Untuk menghilangkan stres, silakan berdiri dulu. Berdiri supaya berdiri dulu. Oke. Ketika Bapak angkat tangan ke kanan, nanti kalian bilang satu ya. Kalau nanti Bapak angkat tangan ke ini kanan ya, kanan satu, ke kiri dua, kalau ke atas tiga. Jangan sampai salah ya. Satu. Oke, semangat. Ya ini untuk kanan fokuskan. Satu, dua, tiga. Satu dua. Oke. Tahu nggak? Oke. Saya. Inilah sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Elon, silakan baca pertama. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Jadi Bapak minta kepada Delon untuk membacakan pertama. Setelah belajar materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian zakat dan dalilnya dengan baik. Oke, bagus. Yang kedua. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kemampuan zakat kita dengan benar. Oke, bagus. Yang ketiga. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membiasakan membayar zakat fitrah. Oke, bagus ya. Ulang kembali. Ada 3. Pertama, tujuannya Ananda atau peserta didik bisa mampu menjelaskan pengertian zakat dan dalilnya dengan baik. Yang kedua, setelah nanti kita belajar materi ini, Ananda untuk peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, Ananda nanti bisa mampu membiasakan untuk membayar zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami itu? Sah. Oke. Selanjutnya. Apa itu zakat? Ya. Bisa dibacakan saja? Secara bahasa, zakat adalah menyucikan, membersihkan atau tumbuh. Sedangkan secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu. Silakan enggak? Yang zakat ini? Sasa? Ya, zakat itu apa? Itu secara umum ya. Ini lah. Terima kasih. Ya, zakat secara bahasa ialah menyucikan atau membersihkan. Ya, apa yang disucikan? Harta atau jiwa kita. Selanjutnya, secara istilah zakat itu adalah kadar harta
tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Perlu Anda perhatikan, materi yang Bapak sampaikan ini semuanya sudah tertera atau sudah ada pada modul kita, panduan kita atau buku paket kita. Nah, nanti bisa Anda lihat ya. Semua pembahasan yang Bapak sampaikan semuanya sudah tercantum dalam buku paket. Oke. Ini pengertiannya, nanti kita simpulkan. Selanjutnya, zakat itu disimpulkan sebagai ibadah. Zakat itu ibadah nggak? Ya. Apakah bagaimana hukumnya zakat itu? Apakah zakat itu hukumnya? Wajib. Apa hukumnya dalam zakat? Zakat itu hukumnya wajib. Kenapa katakan wajib? Karena zakat atau membayar zakat sudah tercantum di dalam rukun Islam. Artinya sebagai orang Islam maka dia wajib membayar zakat. Selanjutnya dalam Al-Quran kita lihat banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwa zakat itu wajib hukumnya. Nanti bisa Anda lihat di dalam buku panduan kita, dalilnya bisa dibaca, bisa dipahami. KNP zakat fitrah apa itu? Zakat dibaca. Zakat fitrah adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk menyucikan diri. Setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang dimakan. Zakat dibayar setelah selesai menjalankan puasa pada bulan Ramadan dan sebelum salat Idul Fitri. Pelaksanaannya bisa dititipkan kepada panitia zakat pada bulan Ramadan. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa di Oke. Ananda, itulah penjelasan umum tentang zakat fitrah yang sudah dibacakan oleh Kevin tadi. Sekarang apa tanya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membayar zakat itu dengan apa? Silakan aja. Beras. Ya. Kenapa dengan beras? Karena beraslah yang kita makan. Maka zakat fitrah itu dibayarkan sesuai dengan apa yang kita makan atau makanan pokok. Kalau tempat kita makannya gandum, maka apa namanya? Zakatnya dibayar dengan gandum. Oke. Berapa dibayarnya? Berapa? 2,5 liter. Berapa? 2,5 liter ya? Oke. Itu tentang zakat fitrah ya. Kemudian selanjutnya syarat wajib. Syarat wajib membayar zakat fitrah pertama Islam. Nanda, kalau orang Kristen wajib tidak bayar zakat fitrah? Tidak. Orang Hindu? Tidak. Anda semuanya Islam? Keluarga rumah semuanya Islam? Kalau kita Islam, maka kita wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua, berada sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ini artinya dia masih hidup nih sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau kita sudah wafat tidak wajib. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keluarga makan. Dan sekarang Bapak ingin membagi Anda kepada dua kelompok. Silakan ya. Untuk yang perempuan atau kelompok dua ya. Perempuan kelompok dua, laki-laki kelompok satu. Untuk yang perempuan tugasnya
golongan yang berhak menerima zakat. Ya, yang laki-laki tugasnya siapa yang wajib membayar zakat fitrah. Silakan. Anda semuanya sudah selesai dengan kelompoknya? Sudah selesai? Sudah. Sekarang siapa yang nanti dua? Kelompok satu ke kelompok dua? Dua. Kelompok satu dua? Dua. Silakan. Kelompok dua, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Fakir, 2. Fisabilillah, 3. Gharib, 4. Amil zakat, 5. Miskin, 6. Mualaf, 7. Ibnu Sabil, 8. Rika. Ya, selesai? Sudah. Oke, sekarang diminta kepada kelompok satu nih ya. Kelompok satu untuk apakah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Delon, silakan Delon. Silakan. Saya dari kelompok 1 dan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan fakir? Apa? Apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir. Silakan kelompok 2. Jawab. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta pekerjaan untuk memenuhi pokoknya. Ya, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau atau pekerjaan pekerjaan untuk memenuhi pokoknya. untuk memenuhi pokoknya. Bagaimana itu Delon? Apakah bisa dipahami? Ya, bagus. Oke, silakan tutup. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya silakan kelompok 2 ya. Silakan Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi kami. Syarat wajib zakat fitrah. Seseorang kewajiban membayar zakat fitrah apabila dalam memenuhi syarat berikut: 1. Islam. 2. Berada mengalami kehidupan sebelum terbenam di akhir bulan Ramadan. 3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya yang dinafkahi. Pas? Itu yang ketiga ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, silakan ada yang menanyakan? Ya, silakan Iza. Pada poin ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu tidak memiliki harta untuk dimakan? Apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Silakan. Kalau seseorang tidak memiliki harta untuk dimakan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah, dan sebaliknya. Berhak untuk menerima zakat fitrah. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Bagaimana tadi? Saya ulang. Kalau saya ulang. Kalau seseorang tidak memiliki harta untuk dimakan, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah, dan sebaliknya, dia berhak untuk menerima zakat fitrah karena dia tergolong fakir miskin. Baiklah, saya sangat puas atas Oke. jawabannya. Tepuk tangan ya. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan si Isa, kalau seandainya dia tidak punya memiliki harta untuk dimakan, apakah dia tadi wajib membayar zakat fitrah? Sesuai dengan apa yang dijawab oleh kelompok 1,
dia tidak wajib karena dia sudah tergolong kepada fakir dan miskin. Apa itu fakir? Seseorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, maka dia tidak wajib. Dan sebaliknya, kalau dia tidak wajib membayar zakat fitrah, maka dia berhak menerima zakat. Bisa dipahami itu? Sebagai penguatan kepada kita, sebagai siswa, sebagai orang Islam, sebagai anak muda, yang perlu kita ingat ialah zakat itu wajib hukumnya. Yang pertama, yang kedua, zakat itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan kita membayarkan zakat berarti kita sudah meningkatkan jiwa sosial kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan kalian membayar zakat, maka orang-orang fakir, orang miskin, orang mu'alaf itu akan sangat terbantu untuk kehidupan mereka berikutnya. Tadi pahami itu anda semuanya? Semangat? Semangat. Sebelum juga kita tutup, Bapak ingin tanya kepada kalian semuanya. Bapak lupa. Ada tugas kita di rumah, ya. Tugas kita di rumah sebelum kita tutup nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Pertama, Anda tuliskan atau cari dalam Al-Quran dalil-dalil tentang zakat fitrah. Minimal 3 ya. Yang pertama. Yang kedua, Anda buat sebuah cerita sebagai refleksi. Refleksi itu hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depannya ya. Kalau menurut Anda demi bagusnya kita untuk berikutnya, apa yang perlu kita perbaiki Anda? Bisa ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Pak, menurut saya Bapak jangan terlalu cepat menjelaskan. Ya, refleksi yang pertama Pak? Jangan terlalu cepat. Oke, bagus, semangat. Usahakan Bapak itu terlalu cepat ya. Nanti Bapak usahakan menyampaikan itu biar lebih pelan lagi ya. Oke, bagus. Kita lagi ke depan. Yang kedua lagi dah. Ada yang kedua? Silakan, Salsa. Menurut pendapat saya Bapak sebaiknya lebih banyak memberikan contoh. Oke, jadi pendapat Salsa ke depannya dalam materi agama ini kita banyak memberikan contoh-contoh ya. Biar dari kami sangat bagus sekali. Bapak apresiasi. Oke, itulah yang bisa dapat kita sampaikan hari ini. Banyak maaf. Semangat semuanya, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.